Shalom, mari kita renungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 5-42 dengan tema menyingkap dosa mengubah langkah. Di sini kita melihat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Perjumpaan ini bukan kebetulan, melainkan sebuah misi ilahi. Tuhan Yesus sengaja berjalan lewat Samaria, padahal orang Yahudi biasanya menghindari wilayah itu karena permusuhan panjang dengan mereka. Tuhan Yesus memulai percakapan dengan permintaan sederhana kepada perempuan Samaria itu. Berilah aku minum. Sang sumber air hidup meminta air dari seorang perempuan yang dianggap rendah. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa keselamatan dimulai dari relasi yang sederhana, bukan dari penghakiman. Perempuan itu terkejut karena orang Yahudi tidak biasa bergaul dengan orang Samaria. Namun Tuhan Yesus menembus sekat itu. Ia mengajarkan bahwa Injil tidak mengenal diskriminasi. Kasih-Nya melampaui batas-batas yang dibuat manusia. Tuhan Yesus kemudian berbicara kepadanya tentang air hidup. Air hidup bukan sekadar air segar, melainkan simbol kehidupan kekal. Dalam konteks budaya Yahudi saat itu, air hidup berarti air yang mengalir. Dan Tuhan Yesus memberi makna baru. Air hidup adalah kehidupan rohani yang mengalir dari Allah sendiri. Air ini menyingkapkan kebutuhan terdalam manusia, bukan hanya dahaga jasmani, tetapi dahaga rohani yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Ketika perempuan itu meminta air hidup, Tuhan Yesus menyingkapkan dosanya yang tersembunyi. Pergilah, panggillah suamimu. Tuhan Yesus tidak menyingkapkan dosa untuk mempermalukan, melainkan untuk menyembuhkan. Ia tahu bahwa perempuan itu telah 5 kali bersuami, artinya ia pernah menikah sebanyak 5 kali. Pengalaman hidupnya penuh dengan kegagalan dan luka dalam hal relasi rumah tangga. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan bahwa laki-laki yang sekarang bersamanya bukan suaminya. Ini berarti ia sedang hidup bersama seorang pria tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks budaya Yahudi maupun Samaria, hal ini dianggap sebagai hubungan yang tidak benar secara moral dan sosial. Jadi Tuhan Yesus sedang menyingkapkan bahwa perempuan itu bukan hanya memiliki masa lalu yang penuh kegagalan, tetapi juga sedang berada dalam kondisi hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penyingkapan ini adalah langkah awal menuju pemulihan. Pengakuan perempuan itu bahwa ia tidak memiliki suami membuka ruang bagi Tuhan Yesus untuk menyingkapkan kebenaran. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengarahkan percakapan pada penyembahan yang benar, bukan di Gunung Gerizim atau Yerusalem, melainkan dalam roh dan kebenaran. Pneumakai aletheia. Penyembahan sejati tidak bergantung pada tempat, melainkan pada sikap hati. Allah mencari penyembah yang tulus, bukan sekedar ritual. Penyembahan dalam roh dan kebenaran berarti hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Proskineo, menyembah, menekankan sikap tunduk total secara harfiah berarti sujud dengan hormat. Bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi sikap batin yang mengakui Allah sebagai pusat hidup. Perempuan itu akhirnya menyadari bahwa yang berbicara dengannya adalah Mesias. Kesadaran ini mengubah hidupnya. Ia yang tadinya malu dan menghindari orang lain, kini mau dan berani bersaksi. Ia meninggalkan tempayannya, simbol kebutuhan jasmani, dan berlari ke kota untuk bersaksi. Dalam bahasa Yunani, kata leipo menunjukkan perubahan prioritas. Ia tidak lagi fokus pada kebutuhan fisik, melainkan pada misi rohani. Ini adalah gambaran pertobatan sejati, meninggalkan hal-hal lama dan beralih pada hal-hal baru yang berpusat pada Kristus. Kesaksiannya membawa banyak orang menjadi percaya. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus adalah kesaksian yang paling kuat. Pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubah rasa malu menjadi keberanian. Ia tidak lagi malu dengan masa lalunya karena kasih Kristus telah menyingkap dan memulihkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menutupi dosa yang dengan berbagai alasan. Kita takut dihakimi, takut ditolak, atau malu. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hanya dengan pengakuan jujur dan pertobatan, kita dapat mengalami air hidup yang sejati. Seperti seseorang yang tersesat di hutan dan menemukan sungai jernih.
Ia bisa memilih untuk tetap haus karena takut air itu berbahaya, atau berani minum dan menemukan kehidupan. Demikianlah kita di hadapan Tuhan Yesus. Berani mengaku dosa berarti berani menerima kehidupan. Dalam dunia modern, banyak orang mencari kepuasan dalam materi, karir, dan sebagainya. Namun semua itu seperti air yang cepat habis. Hanya Tuhan Yesus yang memberi air hidup yang tidak pernah kering. Air hidup ini adalah kasih karunia yang terus mengalir, memberi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Mengubah langkah kita berarti berani meninggalkan kebiasaan lama yang berdosa. Sama seperti perempuan Samaria yang meninggalkan tempayannya, kita pun dipanggil untuk meninggalkan hal-hal yang mengikat kita pada masa lalu. Harta, karir, status sosial, atau relasi yang tidak sehat ketika dijadikan sumber utama kepuasan, itu berarti menjadi berhala. Sama seperti perempuan Samaria yang terus mencari kepuasan dalam relasi. 5 suami lalu hidup dengan pria yang bukan suaminya. Kita pun terus mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi, tetapi tetap haus. Kisah ini adalah panggilan untuk hidup baru dalam Yesus. Hidup kita yang mau diubahkan adalah kesaksian paling nyata bahwa Injil bekerja. Orang lain akan percaya bukan karena kata-kata kita, tetapi karena melihat perubahan hidup kita. Perempuan Samaria menjadi teladan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diubahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.